Om Swastiastu. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengutarakan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari penggunaan produk-produk rumah tangga seperti sabun badan, pasta gigi, sampo, deterjen, juga makanan ringan seperti es krim, biskuit, coklat, dan lain sebagainya. Nah, ternyata salah satu bahan dari produk-produk tersebut berasal dari minyak nabati, yaitu seperti kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang banyak diminati karena murah dan tingkat produktivitasnya yang tinggi. Dikarenakan manfaat minyak kelapa sawit yang sangat banyak, maka permintaan dunia akan minyak kelapa sawit kian meningkat, khususnya dari Indonesia. Sebesar 70% minyak sawit Indonesia diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk-produk rumah tangga. Pada tahun 2020, Indonesia bahkan ingin meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit hingga 40 juta ton. Di balik segudang manfaat yang dihasilkan, ternyata produksi minyak kelapa sawit juga menimbulkan masalah yang serius, khususnya bagi lingkungan. Perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesarnya kerusakan hutan alam. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggunaan hutan seluas 100.000 hektar pada periode 2019 hingga 2011. Seperti yang kita ketahui, hutan tersebut merupakan habitat penting bagi harimau Sumatera, gajah, orangutan, dan berbagai satwa lainnya, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak hanya hal tersebut, kerusakan hutan hujan di Indonesia telah menyumbang 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim secara ekstern dan menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, dan juga konflik manusia dan satwa yang turut menimbulkan korban jiwa. Bahkan menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim, kerusakan hutan menyumbang hingga 83% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini, hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatera yang hidup di alam. Jumlah ini diperkirakan terus menyusut sehingga dapat menyebabkan mereka punah. Harimau adalah spesies indikator penting akan kondisi sebab sehatnya hutan kita. Ketika harimau tidak lagi dapat hidup di alamnya, maka kehidupan hutan dan spesies di dalamnya juga ikut terancam. Minyak kelapa sawit memang berperan penting dalam memproduksi produk-produk rumah tangga. Namun, masalah yang ditimbulkan juga bahkan hal yang dapat dikesampingkan. Untuk itu, kita harus bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan alam kita dengan menggunakan produk-produk rumah tangga secara efektif dan tidak melakukan penebangan liar. Langkah lain yang dapat kita lakukan yaitu mengikuti aksi penanaman hutan kembali. Tentu, kita tidak ingin produk yang setiap hari kita gunakan harus tidak dapat diproduksi karena menyebabkan kerusakan hutan. Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, mari sama-sama menjaga keseimbangan ekosistem alam demi kehidupan kita ke depannya. Para hadirin yang sekalian, sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.